Vaksin Nusantara akhirnya mulai diperbolehkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan masyarakat boleh memakai vaksin Nusantara buatan Dr. Terawan, tetapi atas dasar keinginan pribadi. Dr. Siti Tarmizi menyatakan sambil menunggu proses uji klinis, vaksin Nusantara bisa diakses masyarakat. Saat ini, vaksin Nusantara belum menyelesaikan uji klinis tahap ketiga. Mekanis masih menunggu proses penyelesaian mulai tahap uji klinis, agar bisa dimasukkan ke daftar jenis vaksinasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Meski masih terkendala tahapan uji klinis, ternyata sejumlah pejabat di negara ini atas dasar kemauan sendiri telah menggunakan vaksin Nusantara ini. Di antaranya Kepala Staf Kantor Kepresidenan KSP Muldoko. Jenderal Purnawirawan Muldoko sudah menerima suntikan vaksin Nusantara pada tanggal 30 Juli 2021 lalu. Vaksin Nusantara itu dijadikan Muldoko sebagai vaksin ketiga atau booster, sebagai apresiasi karya anak bangsa. Vaksin Nusantara ini sempat menjadi polemik. Untuk mengakhiri polemik, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Penny Kalukito, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Melalui MOU ini disepakati bahwa pengembangan vaksin Nusantara hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan dan bukan untuk dikomersilkan. Penelitian berbasis pelayanan ini menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus. Presiden Joko Widodo juga angkat bicara. Ia menyatakan mendukung penelitian vaksin Nusantara untuk dituntaskan sesuai dengan mekanisme ilmiah. Karena itu, tentunya kita akan selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator kita. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin, agar terwujud kemandirian di bidang farmasi. Sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah keilmuan, dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli. Penelitian sel dendritik ini dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan mendukung penuh penelitian menggunakan sel dendritik ini. Penelitian kali ini adalah penelitian berbasis pelayanan yang menggunakan sel dendritik, jadi sama sel dendritik yang digunakan untuk meningkatkan imunitas terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19. Nah itu, jadi lebih sederhana sehingga tidak juga menghasilkan vaksin seperti yang dilakukan uji klinis fase 1 kemarin yang di Karyadi. Ini tidak ada hubungannya dengan vaksin, sehingga sedemikian rupa sehingga tidak perlu izin edar, karena memang dilakukan menggunakan metode yang otologis dan tidak ada produksi massal. Saat secara tidak langsung, Kementerian Kesehatan mulai mengakui penggunaan vaksin Nusantara setelah Dr. Terawan dalam arti tertentu melakukan perlawanan. Perlawanan Dr. Terawan untuk mewujudkan vaksin Nusantara mulai berhasil. Ia membongkar sinyal adanya mafia yang menghadang vaksin Nusantara. Dalam rapat dengan DPR RI beberapa waktu lalu, Terawan mengaku bahwa dirinya dihambat untuk uji klinis tahap ketiga. Namun, ia tidak hilang akal.
Uji klinis tahap ketiga tidak dapat segera dilaksanakan, setidaknya berlanjut dalam bentuk penelitian lanjutan berbasis dendritik yang mendapat dukungan penuh Kasat TNI Andika Perkasa. Banyak pihak yang tidak paham tentang konsep ini sehingga dianggap seperti vaksin konvensional. Sel dendritik adalah garda terdepan sistem kekebalan tubuh. Ibaratnya seperti prajurit infanteri. Sel dendritik menghubungkan sistem kekebalan alami yang bersifat sementara dengan sistem kekebalan adaptif yang bersifat jangka panjang. Sel dendritik ini yang perlu diperkuat terlebih dahulu. 8 akan disuntikan secara subkutan, jadi di sini, ya, di bawah kulit. Nah, setelah divaksin, maka akan ada sel dendritik ini masuk ke dalam tubuh kita. Maka sel dendritik ini akan mengaktifasi imunitas seluler. Sebab pada orang tua atau mereka yang memiliki penyakit bawaan, biasanya jumlah dan kualitas sel dendritiknya menurun. Padahal sel dendritik ini pula yang pertama kali diserang saat seseorang terkena COVID-19. Vaksin Nusantara dikembangkan dengan mengacu pada sel dendritik ini. Kini pemerintah sudah membolehkan pengguna vaksin Nusantara dengan syarat atas kemauan sendiri dari penerima vaksin. Sebab vaksin Nusantara belum secara resmi masuk dalam daftar vaksin yang diizinkan beredar di tengah masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan ini, yang oleh filsuf Antonio Gramsci disebut sebagai perlawanan intelektual. Filsuf Gramsci menyebutnya intelektual organik sebagai kesadaran atas dasar pengetahuan untuk membangkit kesadaran perlawanan terhadap agenda-agenda penguasa. Dr. Terawan dengan pengetahuannya untuk melawan penguasa tertentu yang memiliki agenda tersembunyi atau disebut saja mafia yang mencoba menghadang vaksin Nusantara. Saat ini Indonesia masih tarik ulur untuk menggunakan vaksin Nusantara.